Setelah PAN dan Golkar, PDI Perjuangan juga disebut akan mendukung nama Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi maju dalam Pilgub Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut Ahmad Lutfi kemungkinan masuk dalam pertimbangan partai. Masih juga kita lihat dulu wilayahnya. Tapi namanya sejauh ini siapa sih Mbak buat di Jawa Tengah Mbak? Ada berapa nama lah Mbak? Mas Pacul. Siapa lagi Mbak? Ahmad Lutfi? Ahmad Lutfi Mbak? Mungkin Gantian dong Mbak Puan yang Satu nama gitu. Iya. nama yang berkembang itu semuanya kita pertimbangkan, semuanya menarik. Sebelumnya, PAN secara gamblang mendukung dan mengusung Ahmad Lutfi untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Tak hanya PAN, Partai Golkar juga melirik Ahmad Lutfi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut nama Ahmad Lutfi masuk dalam prioritas calon gubernur Jawa Tengah. Kalau memang itu aspirasi masyarakat yang masyarakat menilai, tetapi selama ini saya masih dinas, ya kita melaksanakan kegiatan dinas ya. Tapi nanti Pak, sejauh ini tapi Bapak udah membangun komunikasi dengan partai-partai politik lain belum sih Pak? Belum. Karena masih menjabat sebagai Ya, Presiden. betul. Tapi nanti Pak kalau memang nanti diusungi Pak sebagai cagup, Bapak berarti akan melepas jabatan dari kepolisian? Ya jelas dong. Atau dalam jangka waktu dekat akan mundur dulu pada kepolisian untuk Nanti lihat situasi ya. Selain digadang-gadang akan maju sebagai Bacagup Jateng, Ahmad Lutfi juga tengah diproses untuk menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Partai Amanat Nasional PAN mantap mengusung mantan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk maju di Pilkada Jawa Barat 2024, Bima Arya mulai melakukan safari politik ke seluruh kader PAN di sejumlah wilayah. Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya mulai gencar melakukan safari politik di wilayah Jawa Barat. Saat kunjungan ke DPD PAN Kabupaten Subang, Bima mengaku siap untuk maju sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur Jawa Barat 2024. Menurut politikus dari PAN ini, ia telah membuka komunikasi dengan sejumlah tokoh dan partai politik di Jawa Barat terkait pendampingnya pada kontestasi kepala daerah tahun ini. Semangatnya luar biasa karena ingin agar momentum Pilgub ini juga jadi momentum kebangkitan dari struktur partai di Subang. Gitu. Jadi teman-teman masih semangat dan teman-teman ingin bersama-sama merebut kembali kejayaan PAN di tahun 2008 ketika ada kader menjadi wagub gitu. Pada pemilihan kepala daerah kali ini, Bima Arya akan berhadapan dengan sejumlah tokoh, mulai dari Ridwan Kamil, Ketua DPW PAN Jabar Desi Ratnasari, hingga Uul Ruzhanul Ulum. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara Jan Samuel Maringka menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Tugu Proklamasi. Kedatangannya untuk berdiskusi mengenai pencalonan dirinya sebagai wakil gubernur mendampingi Eli Lasut. Bakal calon wakil gubernur Sulawesi Utara Jan Samuel Maringka menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Tugu Proklamasi pada Rabu sore. Kedatangan Jan untuk mendiskusikan terkait pencalonan dirinya bersama Eli Lasut untuk maju pada Pilkada Sulawesi Utara.
Jan Samuel Maringka mengaku selain Partai Demokrat, pihaknya juga telah membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai lainnya. Dan kami bersama-sama dengan Pak Eli Lasut sudah membangun komunikasi. Partai-partai yang sedang kita bangun komunikasinya adalah selain Demokrat, yaitu dengan PSI, kemudian juga dengan Perindo, PKB, dan PKS. Jadi dengan 5 partai dengan jumlah pendukung 10 kursi. Setelah pertemuan dengan Sekjen Demokrat, Jan Samuel Maringka pun mengecek elektabilitas pasangan Eli Lasut Jan Maringka melalui survei. Dari Jakarta, Anggita Mangura, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Bupati Gianyar dari PDI Perjuangan, Imade Mahayastra membidik tiket dari Partai Perindo untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Partai Perindo dengan 1 kursi di DPRD Gianyar dilirik untuk menangkan pemilihan bupati. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2024, Imade Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun, bersilaturahmi ke DPW Partai Perindo Bali. Pasangan aman membidik tiket maju pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Perindo. Melanjutkan pembangunan dan membawa kemajuan di Gianyar menjadi misi pasangan ini. Tidak direspon baik oleh Ketua DPD, Ketua DPW untuk melakukan kerjasama ini, dan mudah-mudahan bisa berlanjut sampai ke pengurus sampai di tingkat yang bawah. Kita ingin melanjutkan kembali pembangunan yang sudah berjalan di Gianyar. Tentu kita harus menang. Ketika kita mengusung kandidat, kita tidak akan duduk berpangku tangan, tapi kita akan turun langsung ke lapangan, bagaimana biar masyarakat Gianyar memberikan kepercayaan lagi kepada paket aman. Partai Perindo menjadi partai yang diperhitungkan PDIP untuk berkoalisi dalam Pilgub Gianyar. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini memiliki 1 kursi di DPRD Gianyar hasil pemilu 2024. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Anda kembali dikawal Pilkada, pemirsa. 2 partai dari Koalisi Perubahan Pilpres 2024, PKB dan PKS, telah resmi mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta. Partai Nasdem juga menunjukkan sinyal positif akan kembali mendukung Anies. Koalisi Perubahan Pilpres 2024 untuk mendukung Anies pun diprediksi akan terulang di Pilkada Jakarta tahun ini. Pilkada Jakarta 2024 terasa seperti mengulang Pilpres 2024. Anies Baswedan yang didukung oleh Koalisi Perubahan saat menjadi capres berpotensi kembali didukung koalisi yang sama di Pilkada Jakarta. 2 partai Koalisi Perubahan PKS dan PKB telah resmi mengusung mantan Gubernur Jakarta ini. Partai Nasdem yang juga masuk dalam Koalisi Perubahan membuka peluang untuk ikut mendukung Anies. Meski demikian, Nasdem belum memutuskan nama untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Ya kalau saya mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei. Ranking nomor 1. Meskipun saya pikir capek juga orang menghadapi dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Sebelumnya, PKS mengusung Anies Baswedan bersama Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. PKS yang sadar tak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, terus menjalin komunikasi dengan partai Koalisi Perubahan tak terkecuali PKB dan Nasdem. Anies pun berterima kasih kepada PKS dan berharap akan ada lagi partai lain yang mendukungnya. Muhammad Sohibul Iman
ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPW PKB Jakarta pun telah lebih dulu resmi mengusung Anies setelah mantan Mendikbud ini menjalani uji kompetensi dan kelayakan di awal Juni lalu. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani. Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Sinyal positif dukungan juga datang dari luar koalisi perubahan. Meski belum membocorkan nama, Anies Baswedan juga dipertimbangkan PDIP untuk maju dalam Pilkada Jakarta di samping kadernya sendiri. Nama yang keluar, Bapak Anies. Nama yang udah ada, kita lihat nanti. Tapi Pak Anies juga masuk radar. Semua nama diundangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Pon dari PDIP? Apa bakal Pak? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Banyak nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Sebagai Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies dinilai sebagai sosok yang kuat untuk kembali bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Survei sejumlah lembaga juga menunjukkan elektabilitas Anies masuk di 3 besar kandidat potensial Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Koalisi Indonesia Maju disebut telah membahas skenario Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Namun justru Partai Golkar yang merupakan tempat RK bernaung belum menentukan sikap apakah RK maju di Jakarta atau di Jawa Barat. Ridwan Kamil sudah pernah dibicarakan ya, dan ini terutama di Kim juga dibicarakan terkait dengan Pak Ridwan Kamil. Namun kan Golkar masih terus mempertimbangkan. Jadi rumahnya Pak Ridwan Kamil kan Golkar gitu ya, sedang mempertimbangkan antara DKI ataupun Jawa Barat. Menurut saya memang ini harus didudukan kembali gitu. Karena sekali lagi memimpin Jakarta tentu butuh orang yang punya pengalaman, punya pengetahuan, dan punya kapasitas untuk ke depan gitu. Keluarkan rekomendasi untuk DKI. Bang, apakah betul kalau misalnya Gerindra dan Golkar udah Saya belum teken rekomendasi untuk DKI. Bang Uzani, apakah betul RK gitu ya Bang Uzani? Saya belum teken untuk DKI. Untuk siapapun. Apalagi? Apakah betul Gerindra dan Golkar sudah sepakat bahwa RK akan maju di Pilgub Jabar bukan di Pilgub Jakarta? Sedang dibicarakan. Harapannya orang yang berpotensi bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak kalau menurut Pak? Ya, saya kira saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya.
Tapi kan partai-partai perlu. Bukan sikap Golkar ya. Surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk dua kan, Pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, awal bulan depan. Lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonan. Pemirsa, tidak ada satupun partai politik yang bisa sendirian mengusung calon di Pilkada Jakarta. Parpol butuh minimal 22 kursi di DPRD Jakarta untuk bisa mengusung calon. Sehingga mau tak mau mereka harus berkoalisi. Dan berikut rincian perolehan kursi partai politik di DPRD Jakarta. Ini adalah perolehan kursi DPRD Jakarta periode 2019-2024. PDIP sebanyak 25 kursi, Gerindra 19 kursi, PKS 16 kursi, Demokrat 10 kursi, dan PAN di 9 kursi. Selanjutnya, ini adalah periode tahun 2019 hingga 2024, di mana PSI menerima 8 kursi, Nasdem 7 kursi, Golkar 6 kursi, PKB 5 kursi, dan juga P3 1 kursi. Selanjutnya, 2024 hingga 2029 pemirsa, PKS 18 kursi, PDIP 15 kursi, Gerindra 14 kursi, dan juga Nasdem 11 kursi, sementara PKB di 10 kursi. Dan selanjutnya, Golkar menerima 10 kursi, PAN ada di 10 kursi, Demokrat ada 8 kursi, PSI 8 kursi. Anda kembali dikawal Pilkada pemirsa. Ketua DPD Perindo Kota Madiun, Armaya, dilantik sebagai Ketua DPW Perindo Jawa Timur yang baru. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, di Surabaya. Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun, Armaya, Rabu pagi dilantik sebagai Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Armaya menggantikan Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur sebelumnya, Faida. Pelantikan ditandai dengan penyerahan surat keputusan atau SK DPP yang dilaksanakan di kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur di Jalan Kertajaya Indah, Kota Surabaya. Kepada Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur yang baru, Angela berpesan untuk bersama-sama membesarkan Partai Perindo di Jawa Timur. Dan ini kita akan bekerja gas 5 tahun ke depan, bukan hanya sekedar 1-2 tahun sebelum pemilu yang mendatang. Kita sudah bekerja di hari ini. Kita melihat momentum sebelum pemilu adalah pilkada. Oleh karena itu kita sudah membentuk tim des pilkada di DPP yang saya sendiri menjadi ketua. Dan tentunya dengan kawan-kawan. Di sini tentunya kami harus konsolidasi, komunikasi, koordinasi dengan teman-teman di DPD, mengevaluasi hasil-hasil dari capaian di Pileg di 2024 kemarin. Pelantikan ini dihadiri Ketua Harian DPW Partai Perindo Jawa Timur Ahmad Yulianto serta seluruh pengurus dan Ketua DPD Partai Perindo di Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Bawaslu Lombok Barat menemukan banyak persoalan selama proses pencocokan data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh Pantarli. Di setiap desa sejumlah persoalan antara lain data pemilih yang tidak ada, aplikasi error hingga tidak menggunakan atribut.
Selama proses pencocokan data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data Pantarlih di setiap desa, Bawaslu menemukan banyak persoalan di lapangan. Sejumlah persoalan diantaranya adalah Pantarlih yang tidak bisa login pada sistem Sirekap, hingga tidak ada atribut dan surat tugas dari petugas PPS. Selain itu, banyak juga ditemukan ketidakcocokan data, seperti pemilih yang tidak terdaftar kendati di Pileg kemarin namanya terdaftar. Bawaslu pun memperingatkan KPU untuk segera memperbaiki semua masalah yang ditemukan di lapangan agar proses coklit dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang di kecamatan yang kami temukan, yang kami awasi itu, pertama terkait dengan banyak Pantarlih yang belum bisa login di e-coklitnya, dan ada beberapa kecamatan yang data e-coklitnya itu tidak bisa sinkron ternyata. Cegah terjadinya kekeliruan data pemilih untuk Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang melakukan pencocokan dan juga penelitian atau coklit data pemilih pada Kamis pagi. Coklit data pemilih dilakukan dengan cara mendatangi langsung warga dari rumah ke rumah. Pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih digelar KPU Kabupaten Semarang pada Kamis pagi dengan cara mendatangi langsung warga dari rumah ke rumah serta pendataan di kediaman Bupati Semarang. Hasilnya, 4 orang yang memiliki hak pilih pun cocok dengan data daftar pemilih tetap yang dikantongi KPU. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan KPU guna mencegah terjadinya kekeliruan data pada Pilkada Bupati Semarang yang akan digelar November 2024 mendatang. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengimbau kepada warga Kabupaten Semarang yang belum terdata agar segera melapor ke KPU, terutama ke warga yang merantau dan juga pemilih baru. Sudah kita lakukan bintek di tingkat PPS kemarin, dan PPS sudah kami bintek dengan BPK dan oleh KPU yang melakukannya, sehingga diharapkan pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi katanya dengan adanya coklit ini, pencocokan dan penelitian untuk Ketua DPD Perindo Kota Madiun Armaya dilantik sebagai Ketua DPW Perindo Jawa Timur yang baru. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo di Surabaya. Pada Februari lalu, kita sudah memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif. Tahun ini kita juga akan memilih kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan juga wali kota. Adapun pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pilkada serentak ini akan diikuti oleh 37 provinsi dan juga 514 kota kabupaten di Indonesia. Adapun wilayahnya mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua Selatan. Pemirsa, hanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saja yang tidak menggelar pemilihan secara langsung. Gubernur dan juga wakil gubernurnya diangkat melalui proses pengukuhan. Ada 6 kota kabupaten administratif di wilayah Jakarta yang tidak ada pemilihan langsung, yakni adalah Jakarta Pusat, kemudian juga Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun bupati dan juga wali kota diangkat oleh gubernur berdasarkan pertimbangan DPRD tingkat provinsi yang diambil dari unsur pegawai negeri sipil. Pemirsa, berdasarkan data Kemendagri untuk DP4 diperkirakan akan ada lebih dari 207 juta pemilih yang terdiri dari 103.228.000 untuk calon pemilih laki-laki dan juga 103.882.000 untuk calon pemilih perempuan. Pemirsa, jangan lupa ya untuk ikut serta dan pilih berdasarkan hati nurani. Dari Jakarta, Yasmetania Oki Mahendra, iNews melaporkan.